without you. Perubahan sikap sering banget terjadi, apalagi ketika kamu berada pada zona baru. Contohnya, di lingkungan atau pertemanan yang baru. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Dan bagaimana sih kalian menjalani proses transisi diri tersebut? Ya dengerin podcast malam hari ini sampai akhir. Bersama gue Gadis Judes di Ruang Sepi, kita akan membahas tentang transisi diri. Transisi diri itu bisa dibilang perubahan sikap atau perkembangan diri atau perubahan diri. Ya banyak sih bisa dibilang istilahnya seperti itu kurang lebih. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa kalau lo itu beda dari diri lo yang sebelumnya? Tapi bukan beda jadi Power Ranger ya. Jadi beda di sini itu seperti contohnya yang tadinya pendiam terus jadi banyak omong. Pernah dong pastinya. Dan gue juga pernah. Dulu waktu gue sama gebetan gue, pasti gue banyak banget diemnya. Tapi beda halnya kalau misalnya gue udah sama sahabat gue, udah bawel banget. Bahkan sampai dibilang kayak ibu-ibu komplek loh gitu. Jadi menurut gue, transisi diri itu perubahan yang terjadi pada hidup kita. Nah, hidup gak selalu senang, sedih pun jangan terlalu. Sebab tugas kita hidup adalah menerima apa yang udah Tuhan berikan, baik susah maupun senang. Kalau kamu terlalu sedih, pasti kamu bakalan ngelupain kebahagiaan yang udah Tuhan kasih. Begitupun sebaliknya. Apalagi kalau misalnya kita menemukan hal baru dalam hidup kita. Contohnya, dulu gue pernah berada di lingkungan yang baru ketika gue bekerja di tempat yang baru. Karena kan waktu itu kerjaan gue tuh dipindah-pindah dari kalau misalnya kalian tahu daerah Banten, itu gue dari Serang terus dipindah ke Rangkas, terus dari Rangkas gue dipindah lagi ke Tangerang gitu loh. Jadi gue harus beradaptasi tuh. Dan di tempat baru juga gue ngalamin banyak banget perubahan diri. Dari gue yang sebelumnya buruk terus bisa menjadi lebih baik, atau sebaliknya, gue yang awalnya udah baik malah menjadi makin buruk gitu loh. Soalnya kan perubahan diri itu gak cuma tentang tempat sih, tapi tentang teman juga. Karena kan ada teman yang memang mengajak kita ke jalan yang positif atau merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan ada juga yang memang membawa kita ke hal-hal negatif gitu loh. Jadi perubahan itu sering banget terjadi. Gak cuma di lingkungan kerja, di rumah, di manapun itu akan terjadi. Cuma entah kapan akan terjadi pada diri kalian, karena kan kita juga nggak tahu kita akan ketemu sama siapa besok gitu loh. Terus ada yang bilang juga nih, katanya perubahan diri itu terjadi karena usianya yang sudah mulai semakin dewasa. Kalau menurut gue, ketika kita sudah mulai tumbuh dewasa, rasa penasaran itu pasti semakin besar. Dan kamu akan mencoba hal-hal baru dalam hidup kamu. Ya, kayak kamu yang tadinya jarang banget untuk bersosialisasi, sekarang malah jadi proaktif. Sebenarnya itu karena kamu ngalamin proses transisi diri sih, atau yang biasa disebut dengan perubahan diri. Yang tadi gue bilang gitu loh. Jadi kayak teman kita nih bisa ngebawa kita atau bisa merubah kita gitu loh. Karena kan dulu ada pepatah yang mengatakan kalau misalnya kalian bersosialisasi, kok gue jadi melibet ya kan, sama grogi nih ya kan, atau kurang ngopi kali ya.
Dulu ada yang bilang gini, kalau kalian bersosialisasi dengan teman, misalnya nih, kalian punya teman orang Batak. Nah, 21 hari kalian berbicara atau kenal sama dia atau berteman sama dia, itu bahasa kalian tuh pasti bakalan hampir mirip sama dia gitu loh. 21 hari ya. Jadi kayak udah menjadi suatu kebiasaan, itu kan berarti perubahan diri dong. Kamu yang tadinya nggak bisa bahasa Batak dan nggak bisa ngomong berlogat Batak, malah bisa bikin kamu bisa berbahasa Batak atau berlogat Batak gitu loh. Contohnya kayak gitu. Jadi perubahan itu tuh gampang banget sih terjadi. Cuma yang gue saranin, kalau misalnya kamu lagi ada di proses itu, kamu jangan pernah takut untuk mencoba. Karena perubahan itu pasti bakalan terjadi sama kamu. Ya walaupun gak tentu kapan akan terjadi. Yang paling penting, ketika kamu berada pada zona baru, atau lingkungan baru, atau teman-teman yang baru, kamu harus tahu dulu, apakah kamu bertransisi menjadi lebih baik atau tidak. Jadi sebelum kamu masuk ke dunia baru, kamu lihat dulu gitu loh. Pasti kan orang bakalan terbawa tuh ketika kamu punya temen atau berada di lingkungan yang baru. Kamu pasti gampang banget untuk terbawa sama suasana yang di situ gitu kan. Cuma kalau misalnya kamu bukan iman sih, apa ya? Kepribadian kamunya kuat nih. Kayak gue bisa berubah diri gue menjadi lebih baik lagi. Bukan gue bisa berubah diri gue jadi Batman gitu, bukan ya. Tapi kayak lu bisa nih berubah diri lu menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya menurut lu itu nggak baik, ya udah jangan diikutin. Tapi kalau memang itu baik, lu bisa ngikutin apa yang dia lakuin gitu loh. Apa yang teman-teman lu atau lingkungan lu lakuin. Kayak misalnya merubah lu jadi lebih taat banget sama agama atau lebih sopan gitu, itu boleh banget gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Cuma kalau misalnya nih, ketika kamu mencoba dan kamu baru tahu bahwa itu adalah negatif atau yang berdampak buruk, sebaiknya kamu langsung berhenti dari dunia yang seperti itu gitu loh. Jadi kamu langsung kayak ngerubah lagi diri kamu jadi lebih baik atau balik ke dunia kamu yang dulu gitu loh. Maksudnya gini loh, kalau misalnya dunia kamu udah buruk, jangan kamu rubah lagi menjadi lebih buruk, tapi cobalah rubah untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, segitu aja podcast gue malam hari ini. Gue Gadis Judus dari Ruang Sepi pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue sampai akhir. Dan selamat tidur. Salam satu hati untuk kalian semua. See you, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.